Kemudian Nabi mengatakan, atashfa'u fi haddin min hududillah. Thumma qama fa khataba fa qala ya ayyuhan nas innama dhalla man kana qablakum annahum kanu idza saraqa asy-syarifu taraku wa idza saraqa adh-dha'ifu fihim aqamu alaihi al-hadda wa aymullah law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'a Muhammadun yadaha. Kata Nabi, apakah engkau memintakan syafaat pada satu hukuman dari hukum-hukum Allah? Kemudian beliau berdiri lalu berkhutbah, wahai manusia, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian adalah sesat, karena apabila ada orang terhormat mencuri, mereka membiarkan. Namun apabila ada orang yang lemah di antara mereka mencuri, mereka lakukan hukuman had kepadanya. Demi Allah yang diri Muhammad berada di tangan Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka Muhammad akan memotong tangannya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dalam masalah hukum, pelaksanaan hukum tidak ada perbedaan. Apakah dia seorang anak penguasa atau bukan, dia wajib dihukum menurut syariat Islam. Sekarang kita masuk yang keenam. Yang keenam, halaman 57. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Ini sebagai dalil menunjukkan ilmunya Allah yang meliputi segala sesuatu, baik yang lalu, sekarang dan yang akan datang. Ayat ini semakna dengan firman Allah Ta'ala, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik wa ma kana rabbuka nasiya. Dan tidaklah kami Jibril turun kecuali atas perintah Rabbmu, miliknya segala yang ada di hadapan kita dan apa yang di belakang kita, segala yang ada di antara keduanya, dan Rabbmu tidak pernah lupa. Dalam surah Maryam ayat 64. Jadi ilmu Allah Ta'ala meliputi segala yang terjadi dan yang akan terjadi. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apa yang dilewati oleh manusia, Allah Ta'ala mengetahui seluruhnya. Tidak ada yang terluput sedikit pun juga. Ilmu Allah Ta'ala meliputi segala macam yang ada. Tidak ada satupun yang terluput dari pengetahuan Allah. Sampai biji-bijian yang tumbuh, daun yang jatuh di kegelapan malam, yang kering maupun yang basah, baik yang terdahulu maupun yang akan datang, yang tampak maupun tersembunyi, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah mengetahui seluruh alam semesta, seluruh yang di langit, seluruh yang di bumi, seluruh yang ada di lautan, di dasar lautan, di dalam tanah, semuanya Allah mengetahui. Tidak ada satupun yang luput dari ilmunya Allah. Allah mengetahui semua makhluknya, sampai semut yang hitam di malam yang gelap gulita di atas batu yang hitam. Allah mengetahui semua gerak dan diam di langit dan di bumi, burung yang di udara, ikan yang di lautan. Allah Ta'ala mengetahui sekecil apapun makhluk itu, apapun yang dilakukan oleh seluruh makhluk, dan semua yang terjadi dan yang akan terjadi. Allah mengetahui juga apa yang tersimpan di dada manusia. Allah berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 4, ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bidzatis sudur. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Kemudian yang ketujuh, yang ketujuh firman Allah Ta'ala, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu pun tentang ilmunya melainkan apa yang dikehendaki. Maksudnya tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui sedikit pun dari ilmu Allah kecuali yang telah diajarkan dan diberitahukan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Mungkin juga mana penggalan ayat tersebut ialah bahwa manusia tidak akan dapat mengetahui ilmu Allah sedikit pun juga, baik tentang zatnya maupun tentang sifat-sifatnya, kecuali apa yang diperlihatkan oleh Allah kepadanya. Seperti firman Allah, wala yuhituna bihi ilma. Sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya Allah. Tidak ada satupun makhluk yang meliputi ilmu dan pengetahuan Allah.
melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Di antaranya perkara-perkara syariat dan perkara yang menjadi takdir Allah, dan ini merupakan hanya sebagian kecil dari ilmu pengetahuan Allah yang Maha Pencipta. Sebagaimana dikatakan oleh orang yang paling berilmu, yaitu para rasul dan para malaikat. Mereka mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang Engkau telah ajarkan kepada kami. Jadi ayat ini mengisyaratkan tentang lemahnya makhluk, tentang dangkalnya pengetahuan makhluk, terbatasnya ilmu makhluk, dan mereka tidak diberi ilmu dan pengetahuan kecuali sedikit oleh Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sedangkan kamu diberikan ilmu oleh Allah melainkan hanya sedikit. Dan ini merupakan bukti. Ini merupakan bukti tentang apa? Tentang ketauhidan, tentang wajibnya kita mengetahui Allah. Wala yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Firman Allah Ta'ala, melainkan apa yang dikehendaki Allah, merupakan bukti akan kebenaran tauhid. Segala sesuatu terjadi karena kehendaknya. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa tidak ada satupun makhluk yang mengetahui yang gaib, baik jin maupun manusia, kecuali hanya Allah. Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat 65, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakanlah Muhammad, tidak ada sesuatu pun di langit maupun di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali hanya Allah, dan mereka tidak mengetahui kapan mereka dibangkitkan. Dalam surah An-Naml ayat 65. Jadi yang tidak ada yang tahu yang gaib kecuali hanya Allah. Dan rasul-rasul mengetahui perkara yang gaib, yaitu diberitahu oleh Allah. Allah yang memberitahu. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada illa man irtada min rasulin. Jadi Allah yang mengetahui yang gaib, dan yang gaib ini Allah tidak tampakkan, tidak perlihatkan kepada siapapun kecuali kepada rasul yang diredainya. Kemudian kita masuk yang ke-8. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Tentang kursi ini ayat dikatakan ayat kursi. Ayat ini, ayat Al-Baqarah 255 yang kita sedang bahas ini dikatakan ayat kursi. Dengan dasar ayat ini, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Luasnya kursi Allah seluas langit dan bumi. Ini penafsirannya macam-macam. Ada yang menafsirkan dengan ilmu, ada yang menafsirkan dengan tempat injakannya kaki Allah, ada yang menafsirkan yang lain. Yang menafsirkan kursi ini dengan ilmu yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas ini lemah riwayatnya, lemah, dilemahkan oleh para ulama. Yang benar, pendapat yang benar bahwa kursi itu tempat injakannya kedua kaki Allah. Jadi kursi itu bukan ilmu. Yang ilmu sudah kita bicarakan tadi tentang ilmunya Allah. Jadi kursi ini bukan ilmu. Jadi yang dikatakan kursi menurut hadis Nabi SAW di sini disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ketika menafsirkan wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda, Ibnu Abbas mengatakan al kursiyyu mawdi'ul qadamain wal arsyu la yaqduru qadrahu illa Allah taala. Kursi adalah tempat meletakkan kedua kaki Allah, sedangkan arsy tidak ada yang dapat mengetahui ukuran besarnya melainkan hanya Allah. Riwayat ini diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad atau Tarikh Madinatus Salam, dan juga Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan disahihkan oleh Hakim dan Az-Zahabi. Jadi di sini disebutkan bahwa kursi itu tempat injakannya kaki Allah. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Mas samawatu sab'u fil kursi illa kahalqatil mulqatin bi ardi falatin wa fadlul arsy 'al kursi ka fadli tilkal falati 'ala tilkal halqah." Perumpamaan langit yang 7 dibandingkan dengan kursi
seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir yang sangat luas, dan keunggulan arsy atas kursi seperti keunggulan padang pasir yang luas di atas cincin tersebut. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muhammad bin Abi Syaibah dalam Kitabul Arsy dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama, hadis nomor 109. Antum perhatikan hadis ini. Hadis ini sebagai tafsir dari ayat kursi, supaya kita merenungi besarnya makhluk ciptaan Allah ini, terutama ketika dibandingkan dengan besarnya langit dan bumi. Bersama dengan itu membandingkan betapa kecilnya kursi jika dibandingkan dengan besarnya arsy Allah. Renungkanlah bagaimana mungkin sebanding antara sebuah gelang yang kecil yang dilemparkan di padang pasir dengan padang pasir itu sendiri. Jadi Nabi memberikan perumpamaan di dalam hadis ini. Di sini disebutkan perumpamaan langit yang 7 dibandingkan dengan kursi seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir. Jadi padang pasir yang sangat luas, kemudian ada selingkar cincin dilemparkan. Cincin ini merupakan langit dan bumi. Langit dan bumi ini dibandingkan dengan padang pasir itu, bahwa padang pasir adalah kursi, sedangkan cincin itu merupakan langit dan bumi, kecil, menunjukkan kursi itu luas sekali. Sekarang kursi dibandingkan dengan arsy, kursi Allah dibandingkan dengan arsy Allah. Kursi dibandingkan dengan arsy itu kalau diumpamakan seperti padang pasir yang sangat luas, kursi itu seperti cincin yang dilempar di tengah padang pasir. Ini menunjukkan apa? Tentang besarnya arsy Allah, makhluk yang paling besar arsy, dan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Dalam hadis yang lain yang sahih juga Nabi menyebutkan bahwa arsy-nya Allah, malaikat yang memikul arsy-nya Allah, malaikat yang memikul arsy Allah, jarak telinga sampai pundaknya sejauh 700 tahun burung terbang. Jadi kalau diletakkan burung di pundak malaikat yang memikul arsy, di pundaknya sampai ke telinga malaikat itu juga, itu baru sampai 700 tahun burung terbang. Ini menunjukkan tentang besarnya arsy-nya Allah, dan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Maka antum perhatikan, hadis ini menunjukkan bahwa Allah maha besar, Allahu Akbar, sekaligus menunjukkan tentang besarnya kekuasaan Allah. Makhluk Allah yang paling besar adalah arsy, dan Allah bersemayam di atas arsy sesuai dengan keagungannya. Allahu Akbar. Apabila seorang muslim memahami hal ini, akan bertambah imannya, akan bertambah rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah maha besar, kita tidak ada apa-apanya, dan Allah taala bisa saja menyiksa manusia dalam sekejap. Allah bisa menghancurkan semua yang ada di langit dan bumi dalam sekejap. Bahkan Nabi bersabda, antum lihat di halaman 66, Nabi bersabda, walau anna qatratan minaz zakkum qutirat la ammarat ala ahli al-ardi 'aishahum fa kaifa man laisa lahum ta'amun illa zakkum. Kata Nabi, seandainya satu tetes zakum diteteskan ke muka bumi, maka ia akan menghancurkan kehidupan manusia. Semuanya akan hancur. Setetes zakum ini akan menghancurkan semuanya yang ada di muka bumi ini. Kemudian kata Nabi apa? Lantas bagaimana dengan orang yang makanannya adalah zakum? Nanti di neraka itu, orang-orang penghuni neraka makanannya zakum, akan hancur semua perutnya, akan hancur badannya, dan mereka terus disiksa demikian terus. La yamutu fiha wa la yahya, tidak hidup dan tidak mati. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Dan Allah sebutkan zakum dalam Al-Quran tentang zakum ini, dan ini menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita wajib untuk taat kepada Allah mutlak, dan kita wajib mengagungkan Allah, membesarkan Allah, dan kita wajib takut kepada Allah dan mengharap hanya kepada Allah, karena Allah memiliki semua, dan Allah itu maha besar. Dan jika seorang hamba menyadari kemahabesaran Allah, niscaya dia akan semakin merendahkan diri dan tunduk kepadanya, dan dia akan menunjukkan segala macam bentuk ibadah itu hanya kepada Allah, dan meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi.
Dan dia juga orang yang menyekutukan Allah, berarti dia tidak menghormati Allah. Orang yang berbuat syirik berarti dia tidak mengagungkan Allah, dia tidak menghormati Allah dengan semestinya. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Dan mereka tidak menghormati Allah dengan sebenar-benar penghormatan. Yang kesembilan, wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan tidak merasa berat memelihara keduanya. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, artinya Allah tidak merasa berat memelihara langit dan bumi. Langit dan bumi ini tidak berat bagi Allah, digenggam, dipegang oleh Allah tidak berat. Allah Ta'ala tidak merasa berat, Allah Ta'ala tidak merasa kewalahan untuk memelihara langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya. Bahkan baginya semua itu merupakan suatu hal yang sangat mudah dan ringan. Dia Allah mengawasi setiap perbuatan hambanya, memantau segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang membuatnya lemah, tidak ada satupun yang terluput darinya. Segala sesuatu adalah hina di hadapannya, segala sesuatu tunduk kepadanya, merendahkan diri, merasa hina, serta membutuhkan akan Allah. Dialah Allah yang maha kaya, dialah Allah yang maha terpuji, dialah Allah yang melakukan apa saja yang dikehendakinya, zat yang tidak boleh ditanya dengan apa yang diperbuatnya, sedangkan makhluknya akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Dan Allah yang menundukkan segala sesuatu, dan Allah yang menghisap segala sesuatu. Allah ilah yang berhak untuk diibadahi, dan Allah yang maha mengawasi, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha agung. Tidak ada Rabb yang patut diibadahi melainkan hanya Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan kesempurnaan ilmunya Allah, kesempurnaan kekuasaannya, kesempurnaan kekuatannya, kesempurnaan rahmatnya, dan kesempurnaan sifat-sifat yang lainnya sebagai konsekuensi penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang ke-10. Yang ke-10, wa huwal aliyyul azim, dan dia Allah yang maha tinggi, dan dia Allah yang maha agung, yang maha besar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan al-aliyyu ditafsirkan dengan dua makna. Yang pertama, kemuliaan yang lebih tinggi dari yang lainnya. Dia lebih berhak dengan sifat yang sempurna. Yang kedua, Allah maha tinggi kekuasaannya, Allah maha berkuasa atas seluruh makhluk, dan ini menunjukkan bahwa Allah yang menciptakan seluruh makhluk, dan Allah adalah Rabb mereka. Kedua tafsir tersebut mengandung pengertian bahwa Allah berada di atas segala sesuatu, dan tidak ada sesuatu pun yang berada di atasnya. Jadi Allah berada di atas segala sesuatu, dan tidak ada sesuatu yang berada di atasnya Allah SWT. Jadi Al-Ali ini disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-15. Al-Ali artinya tidak ada sesuatu yang di atasnya, sedangkan Al-Qahir tidak ada sesuatu yang mengalahkannya. Dia Allah yang maha tinggi dengan zatnya, yang berada di atas seluruh makhluknya. Dia maha tinggi dengan keagungan dan sifat-sifatnya, dan dia maha tinggi dengan kekuasaannya terhadap hamba-hambanya. Ini dalam tafsir Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, bahwa Allah ini maha tinggi di atas seluruh makhluknya, berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, ijma', akal dan fitrah. Banyak sekali ayat-ayat dan hadis yang menunjukkan Allah berada di atas langit, Allah berada di atas arsy, dan kita wajib meyakini dengan seyakin-yakinnya demikian. Dari Al-Quran Allah berfirman, Ar-Rahman al-arsy istawa, Allah yang maha pengasih bersemayam di atas arsy. Kemudian Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salihu yarfa'u, kepadanya lah naik perkataan yang baik dan amal kebajikan akan dia mengangkatnya, dan seluruh amal kebajikan Allah yang mengangkatnya ke langit. Dan ayat-ayat yang menjelaskan ini banyak sekali, termasuk juga ayat dalam surah Al-Mulk, aamintum man fis sama,
apakah kalian merasa aman dengan yang di langit, yaitu Allah yang di langit? Dalam surah Al-Mulk ayat 16 dan 17. Kemudian dalil dari As-Sunnah, yaitu ketika Nabi SAW pada waktu Hajjatul Wada', Nabi mengatakan kepada para sahabat, apakah aku sudah menyampaikan kepada kalian semua tentang Islam ini? Kemudian kata para sahabat, engkau sudah menyampaikan dan engkau sudah menasihati umat ini. Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ditunjukkan kepada para sahabat, dinaikkan lagi ke langit tangannya, jadi telunjuknya, Allahumma syhad. Ditunjukkan lagi, Allahumma syhad, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan, aku sudah sampaikan semua tentang Islam ini kepada kaum muslimin. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Begitu juga ketika Nabi bertanya kepada seorang budak, Aina Allah, di mana Allah? Dijawab oleh budak ini, fis sama, di langit. Kemudian Nabi bertanya, man ana, siapa aku? Maka dijawab, anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Kemudian kata Nabi, a'tiqha fa innaha mu'minah, merdekakan dia karena dia seorang mukminah. Hadis ini sahih, riwayat Muslim, Ahmad, Abu Awana, Abu Daud dan yang lainnya. Ini dalil-dalil dari Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahwa Allah di atas langit, di atas arsy. Dan dalilnya ratusan. Dalilnya Quran dan hadis tentang Allah di atas langit, di atas arsy, ratusan dalilnya. Kemudian dalil dari ijma' bahwa seluruh ulama salaf telah sepakat bahwa Allah Ta'ala berada di atas arsy. Sepakat semuanya. Tidak ada seorang pun yang mengatakan Allah itu di mana-mana, tidak ada. Perkataan mengatakan bahwa Allah di mana-mana, perkataan yang sesat dan menyesatkan. Orang yang mengatakan bahwa Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, ini pendapat yang sesat dan menyesatkan. Kita wajib menetapkan bahwa Allah berada di atas langit, di atas arsy. Yang menetapkan demikian siapa? Allah. Yang menetapkan demikian siapa? Rasulullah SAW. Kita wajib menetapkan semua sifat Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya. Tidak boleh kita takwil, tidak boleh kita tolak, tidak boleh kita serupakan dengan makhluknya, dan tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Tidak boleh. Kita wajib menetapkan sebagaimana yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Kemudian juga dalil akal. Dalil akal juga menunjukkan bahwa sifat yang sempurna itu bagi Allah. Bahwa al-ulu, sifat tinggi, itu sifat yang sempurna, dan sifat yang sempurna hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwa Allah berada di atas seluruh alam ini, yang menunjukkan kepada sifat sempurna. Nggak mungkin Allah berada di bawah alam, di kanan alam, di atas alam, di kiri alam. Allah berada di atasnya. Allah berada di atas seluruh makhluk, dan ini sifat sempurna bagi Allah menurut akal. Kemudian juga menurut fitrah. Menurut fitrah, semua orang kalau berdoa, apakah dia muslim atau kafir, secara fitrah, muslim atau kafir, kalau dia berdoa mesti hatinya menuju ke langit. Semuanya bisa ditanya kepada orang-orang, hatta yang menyembah berhala. Ketika ditanya, hati kamu ketika kamu minta kemana hati kamu? Ke langit. Semuanya. Ini fitrah. Seluruh manusia seperti itu. Jadi secara fitrah mereka menunjukkan ke langit. Hatta binatang pun demikian juga. Antum bisa lihat dalam Al-Quran. Ketika terjadi kemarau, semut menengadah ke langit untuk meminta kepada siapa? Kepada Allah SWT. Hatta binatang menengadah ke langit. Fitrah seperti itu. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, ayat-ayat tentang Allah berada di atas langit ini dalilnya banyak sekali. Saya katakan ratusan, dan kita wajib menetapkan Allah di atas langit, berada di atas arsy. Dan kita tidak boleh memikirkan tentang zat Allah. Kita tidak boleh memikirkan tentang sifat Allah. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang zat Allah, dan tidak ada seorang pun yang tahu tentang sifat Allah, tidak ada yang tahu. Yang kita diperintahkan untuk memikirkan nikmat Allah, memikirkan makhluk Allah. Antum lihat di halaman 79. Tafakkaru fi alaillah wala tafakkaru fillah. Fikirkanlah tentang nikmat-nikmat Allah, jangan kamu fikirkan tentang zat Allah.
Pikirkan tentang nikmat Allah, jangan kamu pikirkan tentang zat Allah, karena manusia tidak mampu untuk memikirkan zat Allah. Jadi disuruh kita memikirkan makhluk Allah dan disuruh memikirkan tentang nikmat Allah. Hadis ini hasan, riwayat Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dan yang lainnya, dihasilkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadits as-sahihah. Kemudian al-azim, wa huwa al-aliyul azim. Al-azim dijelaskan oleh Ibnu Abbas bahwa al-azim artinya yang sempurna dalam keagungannya. Sempurna dalam keagungannya. Imam At-Tabari rahimahullah mengatakan al-azim artinya yang memiliki kebesaran, yang segala sesuatu berada di bawahnya, tidak ada sesuatu pun yang lebih besar darinya. Dalam tafsir Tabari, Imam Al-Baghawi mengatakan al-azim artinya yang maha besar, tidak ada sesuatu pun yang lebih besar daripadanya. Jadi Allah Ta'ala maha besar dengan kebesaran yang mencakup seluruh sifat keagungan dan kesombongan, pujian dan sanjungan yang dicintai oleh seluruh hati dan diagungkan oleh seluruh jiwa. Orang yang arif dapat mengetahui bahwa keagungan segala sesuatu sebesar apapun sifatnya, maka semua itu berada di bawah keagungan Allah yang maha tinggi dan maha besar. Ayat yang mengandung makna yang paling agung ini sudah selayaknya menjadi ayat Al-Quran yang paling agung, dan sudah selayaknya bagi orang yang membaca dan mentadaburi isinya untuk memenuhi hatinya dengan keyakinan, pengetahuan dan keimanan, dan sudah selayaknya untuk selalu dilindungi dari kejahatan syaitan. Dalam tafsir Karimur Rahman. Ya, sampai di sini selesai pembahasan kita tentang ayat kursi, ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Kita baca lagi, kita baca ulang nanti di rumah dari buku yang sudah antum miliki, antum renungi. Kita baca, kita pahami, insya Allah kita akan dilindungi oleh gangguan-gangguan syaitan. Dibaca ayat ini. Di samping juga surah Al-Baqarah juga kita baca di rumah. Di samping ayat ini kita baca di waktu sholat, selesai sholat 5 waktu baca, berarti 5 kali. Kemudian kita baca lagi pagi 1 kali, sore 1 kali 7. Kemudian kita baca lagi malam menjelang tidur 8 kali. Kita baca dalam sehari ayat kursi ini 8 kali. Kalau betul-betul kita hayati tentang ayat ini, insya Allah kita akan dilindungi dari gangguan syaitan. Makanya ayat ini yang paling agung. Tentang fawaid ayat ini saya nggak bacakan, fawaidnya banyak sekali. Ada 34 fawaid yang antum bisa baca nanti di rumah, manfaat dari ayat ini. Dan kemudian kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, antum ayat kursi ini untuk dibaca, bukan untuk dipajang. Ya, banyak sebagian kaum muslimin ayat kursi dipajang, dijadikan kaligrafi, ditulis di tembok dan yang lainnya. Tidak ada manfaat dan tidak pernah dilakukan oleh salafus saleh, tidak pernah lakukan. Yang dilakukan oleh salafus saleh, ayat Al-Quran dibaca, kemudian dihafal, kemudian difahami, ditadaburi dan diamalkan oleh mereka. Bukan dipajang, tidak ada ayat yang dipajang oleh mereka, tidak ada. Dan itu menyalahi fi'lus salaf. Nggak ada seorang ulama salaf pun meletakkan ayat kaligrafi di rumahnya, tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau kita lihat banyak kaum muslimin yang memajang ayat kursi, tetap aja diganggu oleh syaitan. Karena apa? Karena dia sendiri tidak hafal ayat kursi, tidak pernah dibaca ayat itu dan tidak pernah difahami dan tidak daburi tentang isinya. Maka kita usahakan baca ayat itu, dan juga kita baca Al-Baqarah dari mulai yang pertama sampai terakhir. Karena ini ayat terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Sedangkan Nabi menganjurkan kita baca Al-Baqarah seluruhnya. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabira, inna syaitana yanfiru minal baiti alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Kata Nabi, jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Hadis ini sahih riwayat Muslim dan yang lainnya. Ya, sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.